Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Mujahidatul Ma'rifah dari Prodi PGMI kelas 4D. Dan di samping saya ada Ibu Fatma Khairunisa SPD sebagai seorang guru SDN Negeri 1 Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Di sini saya akan mewawancarai beliau sebagai narasumber untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pendidikan dengan judul penerapan aplikasi letris digital Library of Children Books untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 5 di SDN Negeri 1 Kemiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas kuliah ini. Langsung saja untuk yang pertanyaan pertama. Bagaimana awal atau latar belakang penerapan aplikasi Letris ini bagi siswa? Jadi latar belakangnya yaitu di sekolah kami ini yang pertama adalah tidak ada perpustakaan. Nah, jadi untuk anak-anak mau membaca buku seperti dongeng ataupun yang lain ini mengalami kesulitan. Yang kedua, di sekolah kami ini tingkat literasinya masih dikatakan cukup rendah. Nah, hal ini terjadi saat saya mengajar, terutama mata pelajaran bahasa Indonesia ini nilainya anak-anak ini masih rendah seperti itu. Kemudian kemampuan membacanya juga masih rendah, seperti itu. Berarti aplikasi penerapan ini digunakan untuk meningkatkan literasi siswa. Iya betul. Jadi aplikasi ini salah satu cara kami, terutama saya, melakukan penelitian agar kemampuan literasi siswa dalam memahami bacaan ini mengalami peningkatan seperti itu. Terus yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, mulai kapan inovasi ini dirancang? Jadi inovasi ini dirancang saat pandemi tahun 2021 kemarin, tepatnya tanggal 11 Juni 2021. Kemudian dirancangnya mulai kapan, atau langsung dirancang atau menunggu? Ya, jadi prosesnya ini memakan cukup waktu yang cukup lama. Jadi kami melakukan yang pertama observasi dulu tentunya, kemudian melakukan analisis terkait temuan-temuan atau latar belakang yang menjadi latar belakang penelitian saya. Ya, kemudian setelah dirancang itu digunakannya mulai kapan juga? Jadi sebelum penerapan ini kami yang pertama adalah tentu saja konsultasi kepada kepala sekolah selaku mentor saya. Kemudian ada sosialisasi kepada teman sejawat atau guru-guru di sekolah kami. Dan yang ketiga yaitu sosialisasi kepada wali murid tentunya, dan juga anak-anak seperti itu. Jadi setelah sosialisasi kepada siswa itu kami melakukan penerapan ini pada tanggal 17 dan 18 Juni 2021 seperti itu. Berikutnya, apakah ada yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini, Bu? Baik, jadi banyak sekali yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini, terutama yaitu kepala sekolah selaku mentor atau pembimbing, kemudian ada rekan sejawat atau bapak ibu guru, kemudian ada orang tua siswa atau wali murid, dan juga siswa. Selanjutnya, bagaimana awal atau proses Ibu membuat inovasi ini? Jadi pada awalnya saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat, yaitu bapak ibu guru, untuk melakukan percobaan, melakukan uji coba untuk aplikasi tersebut. Jadi
aplikasi Let's Read ini memang memerlukan, jadi aplikasi Let's Read ini memang memerlukan gawai atau HP ya, kalau sekarang itu gawai, kemudian memerlukan internet. Jadi dalam pelaksanaannya nanti anak-anak ini akan browsing atau mencari bacaan di dalam aplikasi tersebut, seperti itu. Kemudian setelah uji coba dengan Bapak Ibu guru, kemudian diuji cobakan dulu kepada siswa, seperti itu. Maksudnya terus bagaimana cara Ibu menerapkan inovasi ini kepada peserta didiknya, Bu? Iya, baik. Jadi yang pertama, ini memang banyak langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah sosialisasi dulu. Ini dengan membawa gawai ke sekolah tentunya. Kemudian yang berikutnya yaitu menginstal aplikasi tersebut di gawai masing-masing siswa. Nah, kemudian setelah diinstal, jadi mereka bisa mengakses bacaan-bacaan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi di dalamnya ini ada bermacam-macam sekali bacaan. Jadi saya selaku guru atau selaku peneliti ini mengarahkan siswa agar yang diakses ini yang sesuai dengan tingkat bacaan siswa, seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk memberikan sosialisasi atau instruksi kepada pihak yang berkaitan atau terlibat ini, misal kepada orang tua, siswa atau guru yang lainnya, Bu? Iya, baik. Untuk guru-guru yang pertama ini sosialisasi di saat di sekolah ya, tentunya sosialisasi dengan guru ini lebih mudah karena ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk sosialisasi kepada wali murid ini kami mengundang wali murid untuk datang ke sekolah. Kemudian di dalam sosialisasi ini saya meminta izin untuk untuk mengizinkan anaknya atau siswanya ini membawa gawai ke sekolah, seperti itu. Kemudian sosialisasi kepada siswa ini ya itu tentunya saya sosialisasinya untuk membawa gawai dan juga mempersiapkan gawai yang akan dipakai untuk menginstal dan sebagainya. Dari penerapan ini apakah ada manfaat atau perubahan dampak yang terjadi pada peserta didik? Iya, jadi alhamdulillah setelah menggunakan aplikasi Let's Read ini peningkatan literasi siswa ini mengalami peningkatan. Jadi kalau dalam penelitian saya ini, jadi saat pretest atau temuan awalnya ini adalah presentasi membaca siswa atau literasi siswa ini sebesar 41%. Kemudian setelah akhir atau post test ini siswanya mengalami peningkatan sebanyak 78%. Jadi sekitar peningkatannya ini banyak sekali, sekitar 37%. Seperti itu. Selanjutnya siapa saja yang menyatakan sudah merasakan manfaat dari inovasi ini, Bu? Oke. Jadi yang pertama tentu saja dari sekolah ya. Kemudian kepada sekolah tentu saja ini peningkatan literasi siswa ini juga berdampak pada mutu belajar siswa juga. Kemudian bagi guru ini dapat dilakukan sebagai penelitian atau rujukan ketika ada siswa yang mengalami hal yang sama atau sebagai acuan untuk peningkatan literasi siswa, seperti itu. Kemudian manfaat bagi siswa tentu saja meningkatkan literasi mereka, jadi mereka lebih bisa atau lebih mudah memahami bacaan yang mereka baca. Apakah ada hambatan atau tantangan dalam
melakukan inovasi ini? Baik, jadi memang ada dampak positif dan negatifnya ya. Jadi ada hambatan tentu saja. Yang pertama hambatan ini yaitu jadi hambatan yang pertama yaitu adalah internet. Jadi di sekolah kami ini memang sudah ada wifi. Nah, jadi sudah dilengkapi sarana prasarana wifi. Namun karena sekolah kami ini ada di dataran tinggi, jadi terkadang sering wifi-nya ini mengalami kendala seperti itu, atau sering juga mati lampu atau mati listrik ya. Mungkin itu hambatan yang saya temukan saat melakukan inovasi ini. Baik, terus bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut, Bu? Iya, jadi mengatasinya yaitu ketika waktu uji coba, ini kan uji coba itu sekitar 2 kali. Jadi saat uji coba ini atau sebelum evaluasi ya, atau sebelum pelaksanaannya, jadi siswa-siswi kami ini langsung menginstal atau mendownload aplikasi tersebut di gawainya masing-masing. Jadi ketika pelaksanaan ini sudah ready gitu ya. Jadi nah ini keuntungan memakai aplikasi ini juga bisa di-download. Jadi bisa dibaca ketika offline atau tidak ada internet. Ya, berarti murid-murid bisa mendownload dari rumah kemudian dibaca di sekolah. Iya, betul sekali. Jadi di-download di rumah bisa, di sekolah ketika internetnya ketika stabil, kami waktu uji coba langsung memberikan instruksi untuk mendownload serta mengunduh bacaan yang nantinya mereka baca. Iya, baik. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Selebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan maupun kurang baik. Selebihnya saya terima kasih dan semoga dari wawancara kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara kali ini dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Let's Read Digital Library of Children Book, keterampilan pemahaman membaca siswa kelas 5 SD N1 Kemiri masih rendah. Hal ini dibuktikan bahwa dengan pemberian tugas membaca teks bacaan dan mengerjakan soal, ditemukan 16 siswa dari 27 siswa yang masih kurang dalam memahami bacaan atau yang tuntas. Sebanyak 11 siswa. Setelah dilakukan kegiatan aktualisasi, terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas, yaitu sebanyak 21 siswa. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan menerapkan atau menggunakan aplikasi ini terbukti dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 5. Hal ini dapat diketahui dari presentasi ketuntasan siswa pada penilaian awal, yaitu sebesar 41%, sedangkan presentasi ketuntasan siswa pada penilaian evaluasi 2 yaitu sebesar 78%, sehingga presentasi peningkatan ketuntasan siswa sebesar 37%. Mungkin itu saja dari wawancara yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan akhir dari wawancara tersebut sudah memenuhi kriteria kunci seperti baru penerapan aplikasi ini masih baru pertama kali diterapkan pada sekolah tersebut, dan juga kualitatif atau pengaturan kembali, dan juga dilakukan dengan sengaja karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Juga meningkatkan kemampuan karena dengan menerapkan aplikasi tersebut siswa mengalami peningkatan dalam hal literasi. Dari penerapan ini juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa di SDN 1 Kemiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran
Langsung saja ditulis di komentar bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.